besoknya disuruh kerja bersih rumah. Bersihkan Bersih rumah, kaca-kaca dilap segala macam, ngepel segala macam. Oh, itu yang Ya. diminta oleh beliau. Ya, kerja dulu. Nah, sudah itu makan siang, sudah makan siang baru dikasih duit. Kalau salah pada saat itu dikasih 500.000. Saat itu, Kak? Ya, saat itu. Jadi hampir tercover anggaran Raimuna itu karena duit dari beliau. Oh, oke. Ya. Oke. Nah, ini dia ada tayangan. Teman-teman bisa menyaksikan. Dari mana kamu dapat itu? Sumsel juara umum Olimpiade Sekolah PGRI tingkat nasional ke-1 tahun 2023. Ini ada beliau nih. Boleh di zoom ya teman-teman menyaksikan nih Kak Asen bawa piala. Anak-anak muda, pramuka, siaga, penggalang, penegak, pendega, tingkatkan disiplin kalau mau sukses. Betul. Betul sekali. Anda mau sukses, disiplin. Disiplin. Nah, itu. Oke. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke, alhamdulillah kakak, kita kembali lagi di podcast Wakil Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar kepramukaan yang pastinya bisa menjadikan inspirasi bagi kita, menjadikan pengalaman yang bisa di-share, dan juga keilmuan yang bisa diambil oleh teman-teman yang menyaksikan. Jangan lupa di-like, di-subscribe, di-share juga tayangan kita, karena banyak hal yang bisa diambil dari tayangan itu. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Santai lah ya bersama. Di situ ada kakak kami, Kak Haji Hasanuddin SPD MSI. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak sudah hadir di podcast. Sama-sama. Lala mau pengen ngobrol. Cuman karena jadwal, waktu ya. Waktu Kak, Ya. Kesibukan kakak juga kita mau sesuaikan, dan juga ya bisa kakak lihat Kak, kita alhamdulillah sudah ada support dari Wakil Daerah, dari kakak. Kita alhamdulillah sudah ada podcast, dan kami pikir belum banyak yang ini Kak. Belum banyak. Mungkin bisa pakai kita minta masukan dari Kak Hasan mengenai podcast kita. Oke, banyak hal yang ingin dibahas dengan Kak Hasan seputar pengalaman kepramukaan yang sangat luar biasa. Kami sering dengar Kak dari purna-purna, kemudian keaktifan di organisasi-organisasi. Nah, ini yang mau kita share, kita bagi ke teman-teman yang menyaksikan ini kan. Karena ya era berganti, manusianya juga berganti. Tapi nilai-nilai yang perlu kita pertahankan kayak itu Kak. Mungkin boleh di ini dulu Kak. Oh ya, kami belum ngasih tahu ya. Asalnya sekretaris keluarga Sumsel. Sekretaris keluarga Sumsel di depan kami. Kemarin sudah ngobrol-ngobrol dengan Kak Farda sekali sebelum Raida Sumsel. Alhamdulillah sekarang dapat kesempatan sama Kak Hasan. Terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Agak grogi kami soalnya. Kak izin, kami minta dikit Kak berbagi. Kami dapat kabar kakak dulu, ini yang menarik ini. Sebagai anggota Dewan Kerja Cabang Kota Palembang, juga sekretaris Warcap. Ini ada dua hal yang apalagi pas kami aktif di Dewan Kerja, tidak pernah ketemu yang kayak. Kok bisa itu bisa gak? Sebenarnya bukan seperti itu kejadiannya, tapi baik Adinda. Aku akan cerita dulu. Iya, Kak. Boleh, Kak. Sejarah hidupnya. Aku pakai bahasa Palembang ya? Ya, biar lebih santai ya. Aku ini aktif pramuka dari siaga penggalang. Jadi Jamboree Nasional 81 pertama kali di Cibubur itu aku peserta. Nah, terus 84 aku di SPG, dan 85 terpilih jadi ketua DKC. Ketua DKC akhir 85 itu. Jadi 86, periode 86. Nah, waktu DKC itu kan kalau dulu kan 3 tahun ya. DKC itu 3 tahun, DKR itu 2 tahun, DKD itu 4 tahun.
Jadi sekarang disamakan dengan masa bakti, 5 tahun, seluruhnya 5 tahun. Dulu 3 tahun. Nah, baru menjabat 2 tahun, 86, 87, terus 88 awal itu kita diminta oleh ketua harian keluarga, Kak Maci dulu namanya, seorang pahlawan kita juga, Kak Maci, dan Sekda Kota Palembang Pak Zaini Anwar selaku ketua Kuarcap. Karena mungkin melihat kakak ini mau bekerja tulus dan apa saja dikerjakan gitu kan, dan kelihatannya benar-benar mau mengabdi dan tidak pernah nanya duit itu berapa, enggak pernah nanya itu gitu, yang penting kerja gitu kan. Nah, ditawari Adinda Hasanuddin, kata Kak Maci, kau diminta oleh ketua untuk jadi staris, siap tidak? Sebagai anggota pramuka harus selalu mengatakan siap. Siap, Kak. Tapi, ada tapi ini nih. Tapi kau harus melepaskan status kau ke pendegaan kau. Siap, Kak. Nah, jadi waktu itu sebagai ketua DKC diminta sebagai staris, nantilah sebagai staris, katakanlah seperti itu jika cerita. Seminggu dari itu aku sudah pakai kopcah, peci. Ya, peci, Muspanitra luar biasa. Digantilah oleh Rahman Sejana sekarang di Krakatau Steel gitu ya. Nah, jadi bukan merangkap sebenarnya, bukan merangkap. Jadi yang merangkap itu hanya 1 minggu, selebihnya itu enggak. Nah, waktu tahun 89 ada kegiatan Kuartir Nasional, ke Kuarnas Pak Masudi, terus ditanya utusan mana, Palembang Pak, sebagai apa di Palembang? Sebagai staris. Waduh, kelihatannya kamu staris Kuarcap termuda di Indonesia nih gitu. Nah, karena pada saat itu usia baru umur 23 tahun, 23 tahun, 23 tahun sudah jadi staris Kuarcap. Jadi itulah. Dan aku cerita balik lagi, flashback, selama aku di DKC, mungkin boleh ditanya dengan misalnya kawan kita wakil staris Kak Mawardi, kami dulu adalah DKC yang paling aktif. Karena setiap sebulan sekali ada latihan bersama. Jadi bergilir setiap gusupan. Dan aku sebagai ketua DKC, aku hafal galau. Dewan Ambalan itu hafal galau. Karena saling berkunjung. Dan biaya itu pupuan. Latihan bersama. Latihan bersama itu ada yang berhubungan dengan hastakarya, misalnya buat sabun. Ada yang berhubungan dengan pengetahuan. Dan diisi dengan cepat-tepat pramuka. Jadi pada saat itu memang kegiatan pendega itu di Palembang ini menggeliat luar biasa karena keakrabannya, dan kami selalu menghadirkan ketua Dewan Kerja Daerah pada saat itu Kak Elzam. Awal aku menjabat sebagai Kak itu, aduh lupa aku, setelah itu Kak Elzam, Kak Badarudin gitu ya. Nah, jadi setiap ada latihan bersama ada kesempatan mereka aku ajak gitu. Jadi memang pada saat itu koordinasi antara DKC Palembang dengan DKD itu luar biasa bersama dengan Dewan Ambalan. Nah, 2 tahun menjabat di DKC, tahun 86 itu aku mulai jadi pendamping Jambore Nasional. Nah, dari tahun 86 itu tidak pernah absen kecuali 2016. Ya, hanya absen di 2016 jadi pendamping karena pada saat itu aku tidak pengurus lagi. Di Kuarcap tidak pengurus, di Kuarda tidak pengurus. Op gitu ya. Ya, sekitar 10 tahun lah op ya. Nah, aktif lagi setelah itu dan kemarin Jambore Nasional 2022 kemarin ikut yang seharusnya 2021. Nah, aku sedikit bercerita lagi tentang suka dukanya jadi pramuka penegak pendega. Kami dulu Adinda Safril, kalau kami DKC mau mengadakan kegiatan, itu kan kami jalankan les ke tokoh-tokoh, minta duit, jalan ke les. Mereka bantu apa? Karena dari dana pemerintah tidak ada. Nah, terus ada satu kegiatan kami mau mengadakan Raimuna cabang pertama kali. Jadi Sesumsel ini yang mengadakan Raimuna cabang pertama kali hanya Palembang, termasuk Kuarda. Kuarda itu mengadakan Raimuna daerah setelah Raimuna cabang. Nah, ya, Raimuna cabang Palembang. Jadi kami minta bantuan kepada salah satu wakil ketua
Kuarda yang juga mantan ketua Kuarcap, namanya Ibu Irsan Rajamin. Rumahnya itu dekat Kambang Iwa. Oke. Apa yang terjadi? Kalian mau minta dana, mau minta bantuan saya. Ya kalau begitu saya minta bantu dulu pada kalian. Kalian kerja dulu di rumah saya. Nah, saya beserta kawan-kawan, bayangkan pengurus nih. Oke. Nah, bagi penegak-penegak ini ketua nih. Oke. Jadi kami ini beberapa orang, 6 orang kalau tidak salah, besoknya disuruh kerja bersih rumah. Bersihkan Bersih rumah, kaca-kaca dilap segala macam, ngepel segala macam. Oh, itu yang diminta oleh beliau. Ya, kerja dulu. Nah, sudah itu makan siang baru dikasih duit. Kalau tidak salah pada saat itu dikasih 500.000. Saat itu, Kak? Ya, saat itu. Jadi hampir tercover anggaran Raimuna itu karena duit dari beliau. Oke. Ya. Nah, terus kami nasihati, adik-adik, kenapa kalian disuruh kerja? Karena jangan dibiasakan di tubuh kalian itu jadi orang yang minta-minta. Tapi kalian mendapatkan sesuatu itu karena kalian bekerja. Sebenarnya apa yang kalian kerja tidak terlalu sulit kan, dan memang sudah bersihkan oleh pembantu saya. Jadi itulah. Jadi sampai sekarang selalu saya ingat bahwa, dan itu saya budayakan kepada siapapun yang dekat saya, tidak boleh budaya meminta-minta, harus kerja. Sekecil apapun pekerjaannya, kerjakan untuk menghasilkan uang. Nah, ada semacam pendidikan juga. Betul, luar biasa. Dan pendidik itu luar biasa. Sampai sekarang selalu keingat. Dan sampai sekarang selalu saya akan guru, dosen gitu ya. Saya mengajarkan kepada orang. Jangan dibiasakan minta-minta. Kerja. Jadi ada usaha juga. Ya, harus ada usaha. Dan itu tidak pernah aku lupakan peristiwa itu. Dan itu luar biasa. Masih ada beliau, Kak? Udah meninggal. Di Taman Makam Pahlawan. Beliau salah satu pahlawan kita, ya. Pahlawan kita. Dan kemarin waktu kita ke Taman Makam Pahlawan, kita ziarah ke Irsan Rajamin itu. Suami istri masuk pahlawan. Suaminya Dr. Irsan Rajamin, salah satu kepala rumah sakit Cerita zaman dulu. Luar biasa. Jadi dulu tidak ada dana seperti sekarang gitu ya. Kemudian saya juga di samping kegiatan pramuka, banyak juga ikut kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan, karena guru yang paling baik adalah pengalaman. Betul. Ya. Wow, kami mendapatkan ini nih apa, semacam Kak Ahsan ini membawa kita semua ke era-era sebelum milenium lah ya. Dan luar biasa ini apa, semangatnya itu dengan kondisi ya sekarang kan sudah ada undang-undang pramuka, Kak ya, sudah ada ya ibaratnya secara anggaran ya tinggal mengelola saja lah mungkin bahasa. Paling enak. Kalau dulu wah, ternyata ada itu ya ke rumah-rumah itu, Kak ya. Iya, ke rumah-rumah, Mungkin ke tokoh-tokoh. Lebih kalau sekarang tuh mungkin bahasanya proposal lah mungkin itu, Kak. Iya. Proposal kerennya mungkin ya. Ya. Tapi ini mungkin lebih ke silaturahmi juga mungkin kan. Wow. Cuma nggak tahu sekarang ini masih ada nggak itu. Dan zamannya kami dulu Dewan Kerja, boleh tanya dengan yang masih hidup, ada Kak Dr. Badarudin, Kak Elzam gitu ya. Oke. Mereka sering datang ke cara. Ini masak, kegiatan itu masak sesama kami, digilirkan. Saya walaupun ketua, enggak segan-segan karena saya bisa masak, saya masak juga untuk peserta, misalnya ada kursus latihan pemuda, KPL ya, pelatihan kepemimpinan. LPK, latihan kepemimpinan ya, LPK kami ngadakan. Terus kami pengurus ini bersama dengan dewan-dewan ambalan, termasuk sekarang yang masih Nizarwati Nirdawati, Kak Eli ya, Kak Lia ya, Kak Lia. Nah itu salah satu orang yang pernah masak gitu di DKC. Ya. Menunjukkan TKK lah ya, kalau TKK masak. Jadi zaman kami dulu memang dibuktikan gitu ya. Jadi bersyukurlah
adik-adik semua lahir di era yang sudah Dengan bagus, berbagai kemudahan. kemudahan anggaran sudah ada segala macam gitu ya. Makanya saya menjadi pengurus Kuarda, pengurus Kuarcap di mana saja. Bagi saya mengatakan termasuk pengurus PGRI, saya meyakinkan di diri saya bahwa menjadi pengurus itu adalah ladang pengabdian. Oke. Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Betul. Apabila kita bermanfaat bagi manusia lainnya, insya Allah itu menjadi catatan Allah SWT untuk menuju kita ke surga. Amin. Itu saja. Amin. Makanya saya ikhlas saja gitu melakukan hal-hal. Luar biasa ya. Tapi kami sedikit mengambil catatan penting dari yang disampaikan Kak Hasan tadi. Oh ternyata beliau ini bukan merangkap sekretaris dengan ini tadi. Belum habis masa jabatan diminta. Oke. Karena memang nggak bisa Kak ya kalau merangkap Kak. Tidak boleh. Cuman beliau usia berapa teh? 23 tahun 23 Kak? tahun. 23 tahun jadi sekretaris Kuarcap. Ya. Oke. 23 tahun. Ya, sebuah pengalaman yang sangat luar biasa ini menurut kami. Belum pernah kami ketemu Kak. Belum pernah. Baik, kita ke ini dulu Kak. Boleh ngopi ya? Boleh Kak. Ya. Nah. Sambil. Teman-teman, kita semua mau bersantai nih ya. Udah santai. Mungkin kita lanjut Kak. Ya. Kami juga dapat informasi kalau Kakak ini sebenarnya bukan cuma di Pramuka Kak. Ya. Bahkan sempat kemarin audiensi lah ya, kemarin ke Kanwil Sumatera Selatan, Kak Safitri Kak namanya. Kalau dapat kawan beliau pernah malah jadi sekretaris Kakak ketua kayak itu. Kanwil kemarin. Di sini ketuanya nih. Berarti ada hal yang menarik juga nih dan kayaknya bukan di Pramuka itu Kak. Ya. Boleh Kak sedikit cerita jadi, Kak? Tahun 98 saya mahasiswa di Universitas PGRI dan pada saat itu belum banyak orang, masih sumput-sumputan ya, masih kejar-kejaran dengan aparat itu untuk demo-demo masalah Nurul Soeharto. Dan saya ikut di dalamnya karena saya ketua senat mahasiswa di Universitas PGRI, Sapitri Irwan itu ketua senat di UIN. Dulu IAIN dulu masih beda kampus kan? Iya, beda kampus. Nah, di situ kami bersama-sama menggemakan itu Nurul Soeharto. Dan saya salah satu tercatat penggerak mahasiswa di Sumatera Selatan. Nah, selesai di pasca itu kami aktif di organisasi. Nah, jadilah saya jadi ketua HPPI, Himpunan Pemuda Pembangunan Indonesia. Saya ketua, Sapitri Irwan sekretaris. Dan satu-satunya OKP yang ketua dan sekretaris langgang sampai sekarang adalah kami. Wah, ya. Luar biasa. Kalau FKPI karena gonta-ganti kadang-kadang ribut ya atau yang lain-lain juga ya. Mungkin Pemuda Pancasila dan sebagainya. Dan kami itu tergabung di KNPI. Makanya saya 2 kali menjabat wakil ketua KNPI Kota, 1 kali menjabat sekretaris KNPI Kota. KNPI Provinsi begitu juga, 2 kali menjabat wakil ketua KNPI Provinsi, 1 kali menjabat sekretaris KNPI Provinsi. Jadi bersebelahan dengan Pramuka. Ya, gitu. Dan saya bukan hanya aktif di KNPI, di Senat Mahasiswa, juga saya aktif di Karang Taruna ya. Jadi OKP, KNPI, Karang Taruna. Jadi memang saya itu memang salah satu hobi ya, hobi berorganisasi. Dan jujur saya kalau organisasi tidak hanya memanjangkan barisan, tepuk melok rame gitu kan, baris melok panjang tidak, tapi benar-benar masuk dalam kepengurusan inti. Karena himbauan saya sekarang kepada adik-adik yang masih muda, jangan sungkan, jangan segan, dan jangan ragu untuk mengikuti organisasi apa saja. Yang penting tidak salah dan tidak menyimpang dari Pancasila. Itu saja yang penting. Kenapa? Karena semua organisasi itu semuanya baik. Dan tipe-tipe organisasi itu berbeda-beda. Satu contoh misalnya.
Munas tahun 2010 kalau tidak salah, apa 2009 untuk mengegolkan kita Jambore tuan rumah Jambore Nasional 2011. Oke. Itu kalau saya hanya menggunakan bahasa pramuka yang penuh santun, ya, mendayu-dayu suaranya, terus bercika tinggi. Sementara orang Papua yang menghajar kita dengan kasarnya segala macam. Nah, itu saya berbalik. Saya menggunakan ala KNPI sampai mengangkat meja begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena diplomasi kita, argumentasi kita, dan cara kita yang tidak takut dengan orang yang begitu kasar, begitu berteriak-teriak. Akhirnya kita juga diterima dan menjadi peserta Jambore tuan rumah Jambore Nasional. Dan ngegolkan apa namanya tuan rumah Jambore Nasional itu adalah, mohon maaf ini bukan menyombongkan diri saya gitu ya. Dan boleh ditanya dengan Ishak Meki segala macam pada saat itu Ishak Meki jadi bupati. Ya, bupati. Betul. Oke. Wow, luar biasa. Berarti di balik kesuksesan Jambore Nasional ini ada perjuangan dulu sebelumnya. Betul, luar biasa perjuangan itu. Perjuangan itu saya belajar di KNPI ya. Belajar KNPI bagaimana, saya pernah calon juga kan KNPI. Sehingga bagaimana cara kita dididik untuk melobi, meyakinkan orang. Sebelum di forum kita sudah lobby-lobby gitu kan. Sudah lobby-lobby. Nah, lobby-lobby itu ada komitmen-komitmen yang harus diikuti gitu ya. Meyakinkan orang bahwa ini loh yang akan kita lakukan kalau seandainya Sumsel tuan rumah dan sebagainya. Begitulah kira-kira. Dan Pramuka itu adalah organisasi pendidikan kepanduan yang fokusnya adalah pembinaan watak. Kalau KNPI itu adalah laboratorium kepemimpinan. Jadi memang disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Coba lihat mantan ketua KNPI yang memimpin negara atau memimpin daerah, yang mana tidak sukses? Saya sebutkan satu. Ishak Meki. Wakil gubernur, bupati Oki. Terus Aswari, bupati Lahat. Edi Sentana, Kota Palembang. Almarhum Romi Harton. Itu di level daerah ya. Termasuk apa namanya Alek Nurdin. Itu dari KNPI. Termasuk Herman Dewi itu dari KNPI. Lalu nasional. Yuk kita. Erlangga itu wakil ketua umum KNPI dulu. Erlangga sekarang. Lalu siapa lagi? Akbar Tanjung. Siapa yang tidak tahu dengan Akbar Tanjung? Mohon maaf ya, saya bukan mengajak adik-adik semua untuk berapresiasi kepada salah satu partai politik. Kiblat politik saya adalah ke Akbar Tanjung. Bertanya nggak? Ada apa? Coba bayangkan. 98 itu di mana-mana orang bakar bajunya Golkar, minta Golkar bubarkan. Tapi akhirnya Golkar berubah menjadi Partai Golkar. Tahun 99 itu masih minta dibubarkan. Tetapi apa? Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung masih bertengger di nomor 2. Luar biasa. Akbar Tanjung. Karena itu, karena Akbar Tanjung ini politiknya tidak politik kebencian, tidak politik adu domba, tidak. Dia yang penting sama dengan apa namanya bapak kita, Pak Herman Deru. Saya berusaha untuk tidak membenci, berusaha tidak menjelekkan orang lain, tapi saya berusaha lari terus ibarat spring ya, sparring itu lari. Orang mau apa? Apa namanya ini? Nekal ya. Sliding ya bahasa apa namanya bola itu sliding. Yang penting aku lari terus. Karena lari terus, wong nak berpikir nak apa, wong sudah tinggal kita depan. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, itulah politiknya Akbar Tanjung. Dia sampai sekarang kamu perhatikan, mana ada dia menyampaikan ujaran kebencian segala macam. Tapi bukan berarti aku orang Golkar. Ya.
Jadi aku ralat ya, jangan sampai nanti karena kiblat politik aku ke Akbar Tanjung, lalu kamu menganggap aku orang Golkar, bukan ya, bukan. Walaupun sempat diminta untuk nyalon Golkar. Oke. Ya. Luar biasa. Wow. Ya, itu yang kami tangkap adalah pengalaman keorganisasian yang sudah dijalani oleh Kak Hasan. Tapi yang tadi ada satu pesan masuk di dalam penyampaian bahwa untuk kaum muda ini silahkan Kak ya, boleh mengambil organisasi apa saja. Ya karena itu memang adalah tempat untuk mereka latihan dan juga ya banyak hal. Mungkin ada yang tidak didapat di organisasi satu, dia dapat di organisasi satunya lagi. Nah ini jadi bisa dikolaborasikan. Betul. Jadi pendidikan itu bukan hanya didapat dari bangku sekolah, bangku kuliah, tapi pendidikan itu akan didapat daripada semua institusi yang kita ikuti. Orang yang berhasil di dunia ini, dia harus memiliki 4 kecerdasan. Boleh aku sebutin ya? Boleh Kak. Pertama, dia harus memiliki kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual, ada Nasa April S1 itu kecerdasan intelektual. Dapat ilmu agama, terus dapat ilmu matematika, hebatlah dalam ilmu yang dia timba. Nah, yang kedua dia harus punya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bagaimana mengendalikan emosinya, bagaimana memahami perasaan orang lain dan bagaimana dia mengejawantahkan perasaan dia di masyarakat gitu ya. Diri, kan? Ya, tidak meledak-ledak, tidak. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Bagaimana dia menjalankan ibadahnya dengan baik, bagaimana dia mengejawantahkan keyakinan dia di dalam masyarakat gitu ya, bahwa semua agama itu baik gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan sosial. Bagaimana sifatnya ada rasa kesetiakawanan, sifat sosialnya tinggi, kemudian berinteraksi dengan yang lain. Nah, kalau di sekolah itu maka penting sekali adanya ekstrakurikuler. Kalau boleh milih misalnya dari sekian ekstrakurikuler yang baik itu, kalau saya pasti milih pramuka gitu. Makanya dulu aku sudah ekskul pramuka, ikut pula drum band, kemudian ikut pula yang lain-lain gitu ya, paduan suara segala macam gitu. Nah, karena untuk menambah pengetahuan bagi aku gitu ya. Dan sekarang aku 2 organisasi yang aku geluti sekarang di pramuka. Ini pramuka ini pun tidak sengaja aktif lagi gitu ya. Setelah istirahat tadi. Ya, kan 10 tahun, bayangkan 10 tahun. 10 tahun itu tidak waktu yang sebentar. Persis 10 tahun. 2 periode ya, juga. 2 periode aku istirahat. Tiba aku diminta gitu ya untuk urus. Nah, ketika aku sudah diskusi dengan keluarga, diyakini bahwa ngurusi pramuka adalah salah satu jalan untuk mencari kebaikan gitu, maka aku masuk. Tetapi ada satu organisasi yang aku geluti, yaitu salah satu PGRI ya. Dulu ketua PGRI Kota Palembang 1 periode, terus sekarang jadi ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Sumatera Selatan. Gitu ya. Dan baru-baru ini termasuk Adinda kan aku libatkan ya. Betul. Di Olimpiade Sekolah PGRI. Bayangkan kalau pramuka jadi tuan rumah tingkat nasional ada anggarannya. Ya, kalau PGRI sama sekali tidak ada anggaran. Bayangkan PGRI itu menerima bantuan sukarela dari guru-guru dan siswa-siswa seluruh Indonesia. Terkumpullah dana 1,1 miliar. Coba bayangkan, bisa tidak 1,1 miliar ini melaksanakan kegiatan tingkat nasional? Olimpiade Sekolah PGRI tingkat nasional yang pertama. Jadi mencatat sejarah itu. Yang pertama. Karena nekat terus berkolaborasi dengan yang lain,
Akhirnya bisa komunikasi dengan pemerintah daerah. Aku juga berpikir, tanpa bantuan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru, aku mustahil Olimpiade itu bisa dilaksanakan. Karena bantuan beliau itu tidak kecil, yaitu apa? Itu Wisma Atlet. Wisma Atlet itu saya sudah untuk mengumpulkan 2.000 orang itu 1,5 M gitu. Sementara dana yang ada cuma 1,1 gitu kan. Nah, ini bisa terlaksana dengan baik, alhamdulillah gitu. Jadi kalau di PGRI ngurusi guru-guru, nah terus sekarang di YPLP ngurusi sekolah-sekolah PGRI, kalau di Pramuka adalah ngurusi anggota gerak Pramuka. Gitu. Oke, nah ini dia ada tayangan. Teman-teman bisa menyaksikan. Dari mana kamu dapat itu? Sumsel juara umum Olimpiade Sekolah PGRI tingkat nasional ke-1 tahun 2023. Ini ada beliau nih. Boleh di zoom ya teman-teman menyaksikan nih Kak Asen bawa piala. Ini yang tadi barusan diceritakan Kak ya. Oke. Coba bayangkan dari 38 provinsi kita yang menang. Kemudian dari berapa? 5.000 sekolah PGRI di Indonesia. 5.000 sekolah PGRI Indonesia ini. Tapi sekolah-sekolah PGRI Sumatera Selatan alhamdulillah bisa meraih kemenangan ini. Oh, ini juara umum Kak ya? Ya, juara umum. Ada juara umum itu yang kecil itu. Nah, ini piala juara umum. Oke. Wow, luar biasa. Ini bersama dengan Bapak Gubernur. Itu Profesor Unipah Rosidi gitu ya. Ketua Umum PBPGRI pada saat pembukaan. Nah, ini Ibu Unipah. Oke. Luar biasa. Ini ada dua hal yang bisa kita saksikan. Pertama dari cerita Kak Asan tadi. Yang pertama ini penyelenggaraan perdana Kak ya. Perdana. Dengan perjuangan anggaran segala macam. Iya. Tapi ada juga yang tidak terlepas, yaitu memikirkan Sumsel juga harus dapat juara kayak itu. Iya. Jadi kita ada 3 sukses. Kemarin tuh harapan kita ada 3 sukses. Sukses penyelenggaraan. Sukses ekonomi kerakyatan dan banyak orang jualan ya. Kemudian orang membeli membeli oleh-oleh. Kemudian sukses prestasi. Jadi alhamdulillah ketiga 3 sukses itu bisa kita raih semua. Alhamdulillah. Kita bayangkan sekian ribu orang itu berkeliling di Palembang ini mencari makanan-makanan. Bahkan pantauan saya makanan-makanan khas Palembang itu dipenuhi oleh orang-orang dari NTT dari mana-mana itu. Jadi luar biasa. Banyak hal berarti. Ini memang kami juga turun menyaksikan. Luar biasa, banyak poin yang ditampilkan di event kemarin itu Kak ya. Ada kebudayaan juga masuk, kemudian mengangkat UMKM tadi. Lalu kemudian ini skalanya nasional. Luar biasa. Dan pertama kali itu Mbak, sejarah. Luar biasa. Pelopor lah ini Kak. Dan yang pastinya harapan ke depan dia berkelanjutan Kak. Dan cerita-cerita ini pasti selalu jadi kenangan untuk panitia-panitia selanjutnya mungkin di provinsi lain seperti itu yang. Kalau menurut Ketua Umum PBPGRI ini, hanya orang gila yang bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa dana awal gitu. Tanpa dana. Kami pun tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, karena mungkin itu tadi sudah ada pembekalan dari aktifnya di organisasi, lalu kemudian secara sosial juga jalan, banyak hal mungkin ini adalah wujud daripada apa yang tadi sudah dilatih. Jadi itu, begini si Adinda. Iya Kak. Tadi sudah saya bercerita, hanya modal 1,1 miliar. Terus rasanya mustahil lah terlaksana tanpa bantu Pak Gubernur. Tapi bukan hanya itu. Tapi bagaimana kita merangkul semua pihak supaya bersama-sama dengan kita dengan tanpa lelah untuk melaksanakan itu. Coba bayangkan,
114 sekolah PGRI Sumatera Selatan bahu-membahu melaksanakan kegiatan itu. Ada yang melakukan ini, ada yang melakukan itu. Dan kita komunikasi dengan pemerintah daerah, provinsi dan kota itu luar biasa. Dan bayangkan, karena komunikasi kita dengan stakeholder di pemerintah provinsi Sumatera, hampir setiap minggu pemerintah provinsi itu mengadakan rapat untuk kesuksesan kegiatan itu. Karena tidak ada dana, karena tidak ada dana tadi. Jadi orang provinsi malah gelisah, gimana ini kok bisa dilaksanakan gitu. Dananya sementara tidak ada gitu. Tapi karena kita bekal saya, alhamdulillah bekalnya di Pramuka. Artinya bahwa saya pernah menjadi sekretaris panitia Jambore Nasional 2011 ya. Ada pengalaman. Ya, saya juga setahun sebelumnya sekretaris panitia Pertikaranas ya, bersama-sama Dewan Kerja. Jadi dengan pengalaman itu saya bisa berkolaborasi gitu ya. Walaupun sangat jauh beda kalau kegiatan kita memang sudah teranggarkan gitu. Tapi yang PGRI ini sangat tidak dianggarkan dan bahkan minta sana minta situ sesama anggota itu iurannya gitu ya. Mempunyai tantangan sendiri Kak ya. Wah, luar biasa. Dan ini sampai sekarang Sumatera Selatan dikagumi oleh YPL provinsi lain termasuk PB dengan adanya terlaksananya kegiatan ini. Oke, ini nilai plus untuk Sumatera Selatan. Sumatera Selatan khususnya di PGRI yang bergerak kemarin. Wah, luar biasa. Teman-teman boleh deh kalau misalnya mau menyaksikan ada di YouTube Kak kemarin. Iya, ada. Di YouTube. Boleh teman-teman cek di YouTube PGRI itu. Ya. Boleh juga ikuti Instagramnya PGRI itu kalau mau melihat kemeriahan kemarin luar biasa. Kami juga menyaksikan soalnya. Baik. Aduh, banyaknya sudah ini di samping kita kaget bingung deh ini kayak mana ngerangkum. Tapi alhamdulillah kita rekam Kak. Ya. Jadi kita bisa nonton ulang nanti untuk teman-teman ini. Oke. Rangkumannya gampang rangkumannya. Oke, Kak. Adinda. Rangkumannya bahwa melaksanakan sesuatu itu yang penting tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas itu aja yang penting. Sudah dalam satu kesatuan itu tadi yang disampaikan Hasan. Ya. Tulus dan ikhlas. Sudah itu kalau mau bahagia kata Pak Gubernur ada bersyukur. Kemudian, jadi apapun yang kita terima dalam kehidupan ini harus bersyukur. Syukuri Kak ya. Setiap musibah harus syukuri karena di balik musibah ada hikmah. Ada hikmah yang luar biasa. Yang kedua adalah sabar. Sabar. Dan yang ketiga tulus. Tulus saja. Ini kunci bahagia nih Kak. Kunci bahagia. Maka saya biasa tuh dipojokkan orang, ya syukuri saja. Dihina orang, syukuri saja. Sabar. Dan tulus. Yang penting yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah kepentingan orang lain. Gitu. Niat kita Kak ya. Niat. Ya. Kemudian sebagai pemuda. Boleh pesan Kak. Sebagai pemuda, anggota Gerakan Pramuka, tanamkan di diri ini dua hal. Semangat dan idealis. Semangat dan idealis. Jadi selalu semangat, tunjukkan muka semangat, kerja semangat, berusaha semangat, sekolah semangat, kuliah semangat. Sudah itu tetap idealis. Jangan hal yang kecil bisa dibeli. Kalau salah satu dari dua tadi tidak ada lagi di dada dan pikiran kita, maka bukan seorang pemuda. Wah, ini syarat nih berarti. Ya. Jadi kalau masih mau mengatakan pemuda, maka pertama tetap semangat, yang kedua adalah idealis. Itu ya terlepas ini juga masuk dalam anggota Pramuka Kak ya? Iya. Anggota Pramuka. Jangan suatu misalnya sekarang tahun politik ya. Tahun politik. Memang. Semangat kita adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. Semangat kita. Oleh karena itu kita harus memilih pilihan kita sesuai dengan hati nurani. Jangan karena si A
terus dibayar, terus kita membelot. Jangan. Jadi ya, lihat Sesuai lagi berarti. visi misinya apa, lalu cari yang terbaik. Tetapkan di hati pilihan kita, sudah. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Oke. Itu ya. Sudah itu jangan terprovokasi. Seorang pemuda kita, apalagi sebagai pramuka, tetap berhati-hati di tahun politik. Jangan terpancing oleh hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Bahwa si A, si B, si C dan seterusnya, lalu kena duit, lalu kita menggadaikan idealis kita, jangan. Oke. Seorang pemuda harus berani menantang kalau itu salah. Itu Baik. saya cerita tadi bahwa kita pernah turun ke jalan untuk menurun ke Soeharto. Tahu enggak kami rapat tuh seperti rapat PKI. Wow. Digelapkan, terus di bawah itu ada yang ngintip gitu. Karena kami dikejar-kejar. Kami aktivisin dikejar-kejar. Boleh tanya dengan Sapitri Irwan, Kakanwil itu ya, itu dikejar-kejar kan. Nah, tetapi kami tidak menurunkan niat kami bahwa negara ini mesti diselamatkan. Oke. Nah, memang banyak ada yang mau bantu segala macam. Itu untuk melemahkan kita. Kalau kami ambil bantuan itu, mungkin itu bisa melemahkan kampus kami. Gitu. Tapi kami tidak tertarik. Tuh. Ini kami membayangkan situasi saat itu. Oh iya. Luar biasa. Aku sampai kepala aku berdarah gitu, dilempar. Gitu. Wow. Makanya seperti pahlawan datang ke DPR pada saat itu kepala ini dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, terus berjalan lagi sini seperti pahlawan disambut. Wah, zaman dulu. Yang mana? 10 tahun lalu. 98 gak tuh? 98. Kami masih kecil. Nonton di TV. Luar biasa. Lahir tahun berapa? 92 Kak. Oh, 92. Masih kecilan. Ya. Wow, luar biasa. Tapi itu suka duka. Iya Kak. Ya, yang jelas menjadi sebuah pengalaman yang diceritakan untuk kaum muda sekarang sangat menginspirasi dan perlu Kak menurut kami kaum muda juga mengetahui bagaimana sejarah dulu. Harus. Sehingga ya orang akan berpikir bahwa bagaimana perjuangan-perjuangan yang sebelum-sebelumnya. Ini kan sekarang menikmati saja. Kami pun kalau ya kayak kemarin nggak pergi ziarah Taman Makam Pahlawan, ada masuk dalam benak, wah ini orang-orang yang dulu memerdekakan. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Termasuklah Asan juga nih, banyak hal kami bisa mengambil ini ternyata ya untuk Kemarin saya sempat meneteskan air mata ketika nabur bunga di Taman Makam Pahlawan, di pusaranya Ibu Ihsan Rajamin ya. Oke. Begitu saya ingat pada saat itu kalian mau minta-minta, nggak boleh minta-minta. Tapi kalau mau uang kerja dulu. Itu terkenal. Betapa luar biasa pengetahuan itu. Ya tanpa itu mungkin saya tidak bisa seperti ini karena pendidikannya itu luar biasa. Itu yang memang sangat dibutuhkan juga mungkin bagi kaum muda sekarang, memberikan tapi tetap harus ada pendidikan-pendidikan yang disisipkan di situ sehingga ya ada pendidikan watak itu bermacam-macam caranya. Bermacam-macam cara pendidikan watak. Oke. Karena yang utama pramuka itu kan pendidikan watak. Iya. Luar biasa. Oke, mungkin di poin lain Kak, di akhir lah Kak ya. Ya. Kami berharap dari Kak Asan lah selaku Sekretaris Keluarga Sumsel dan juga berbagai macam yang tadi diceritakan jabatan pengalaman. Mungkin menanggapi kepramukaan di era sekarang. Menurut Kakak itu bagaimana Kak? Ya sehingga tidak lepas dari nilai-nilai dasar dharma, kemudian bersosialisasi tadi. Ya. Terus muda dengan yang senior-senior mungkin. Mungkin sudah eranya ya. Ya. Tetapi saya hanya mengkritisi saja para pembina. Oke. Pada dasarnya anak-anak kita mendidik pramuka itu menjadikan anak-anak itu disiplin ya, berani ya,
menanamkan kesetiaan, ya, menanamkan kejujuran, kebersahajaan, ya, kemudian menanamkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu bertanggung jawab. Kita kapan 10 dasar dharma itu saja dididik satu persatu aja. Bagaimana takwa pada Tuhan Maha Esa Ade laksanakan, hindari atau jauhi larangannya. Susah. Kemudian apa itu disiplin berani setia itu apa? Seperti apa? Cukup itu saja. Kemudian ilmu pengetahuan yang lainnya itu boleh, misalnya tentang digital apa itu, itu jangan ditinggalkan karena sudah eranya. Gitu. Kalau mau kembali seperti zaman dulu, misalnya bahwa kemandirian itu harus ditunjukkan dengan kalau masak harus pakai kayu bakar, itu tidak zamannya lagi. Gitu. Tapi justru anak harus belajar bagaimana menghidupkan ini kompor, gas, segala macam gitu ya. Nah, kalau mereka tidak diajarkan itu, akhirnya mereka di rumah justru tidak bisa apa-apa gitu ya. Wah, ini nah, tidak bisa apa-apa. Ini cerita. Namanya Ika kalau salah. Saya masih ingat. Anak seorang pengusaha SMP 1. Mereka Jamnas 96. Jadi bapaknya itu, emaknya itu ucap terima kasih. Kenapa, Bu? Terima kasih betul, Bu, Pak, katanya. Anak aku Ika itu sekarang tidak mau lagi diantar sekolah. Dia mau pergi sendiri. Lalu kapan di rumah, dulu sebelum masuk pramuka, bajunya dilempar kemana-mana, tasnya ditaruh di mana. Terus makanya harus disiapkan. Tapi setelah masuk pramuka, bajunya dibuka, ditaruh di tempat cucian, lalu makannya cari sendiri, pulang dari sekolah ngucapin salam, sujud, pergi sekolah, sujud, minta doa lagi. Itu. Dia mengucap terima kasih. Karena kita mengajarkan itu kepada adik-adik kita. Saya dulu pembina SMP 1 bersama dengan Kak Marlita. Jadi orang tua itu akan bersyukur, itu baru terasa. Nah, jadi kalau tidak ada perubahan tentang watak anak, tidak akan dirasakan orang tua. Jadi itu yang terpenting. Dan ada lagi yang saya perlu kritisi kakak-kakak pembina ya sekarang. Masa latihannya dari pagi sampai sore? Apa tidak membosankan tuh? Lalu memberatkan orang tua tidak? Anak itu kan perlu kumpul dengan orang tua. Cukup 3 jam saja latihan itu, tapi bermanfaat. Cukup 3 jam saja latihan, tapi bermanfaat untuk pendidikan watak mereka. Nanti dululah, nomor 2 lah yang tali temali. Ya, kalau kita ajar tali temali dalam waktu sesingkat-singkatnya mereka pasti bisa. Tetapi pendidikan watak tidak segampang memutar balik telapak tangan. Betul, Kak. Kayak kepanjangan. Ya. Banyak ilmu sebenarnya. Ya. Kayaknya segmen yang lain. Nah, betul. Ini kita perlu ada podcast lagi nih. Perlu ada tambahan nih. Baik. Ya mungkin itu, Kak. Di penghujung lah ya, Kak ya. Jadi hal-hal memang yang menjadi positif ini perlu memang ditanamkan kepada teman-teman kaum muda, terkhususnya tadi Kak Asa sudah sebut para pembina. Betul. Sekarang silakan ya mungkin bahasa di-upgrade, dan juga penanaman nilai-nilai itu penting memang agar tidak lengser jauh dari yang seharusnya. Karena ini adalah cita-cita kita semua, Kak ya, untuk kaum muda yang nanti menggantikan estafet penerus bangsa ini, memimpin. Nah, ini yang penting. Oke, mungkin di penghujung tadi sudah disampaikan oleh Kak Hasan, pesan-pesannya luar biasa. Kak, ada waktu kita podcast lagi, Kak? Ya, siap. Ada pesan terakhir untuk anak muda. Siap. Langsung, Kak. Kunci sukses adalah disiplin. Kunci itu sukses adalah disiplin. Hanya disiplin. Disiplin menggunakan waktu, disiplin membuang sampah, semuanya disiplin. Mohon maaf, saya saja penggunaan dana keluarga saya disiplin. Ya, itu kalau mau sukses. Jadi anak-anak muda, pramuka, siaga, penggalang, penegak, pendega, tingkatkan disiplin kalau mau sukses. Betul sekali. Anda mau sukses, disiplin. Nah, Tepuk tangan dulu, teman-teman.
Kami itu memang ada satu contoh, janji kemarin dengan Kak Hasan jam 10 kata beliau, pengen podcast. Tapi jam 10 kurang itu sudah standby. Tadi kami sudah lihat waktu. Saya kalau terlambat pasti ngomong, mohon maaf terlambat. Ada konfirmasi Kak ya, biar kita tahu. Oke, ini penting untuk supaya kita menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Kak Hasan, waktunya sudah hadir. Aku juga terima kasih, mengucapkan terima kasih sudah diundang sini ya. Ini sebenarnya podcast beliau juga. Cuma kita yang menjalankannya. Oke teman-teman yang menyaksikan, terima kasih juga sudah menyaksikan sampai detik ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dibagi tayangan ini kemanapun, di grup WhatsApp teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, pembina-pembina juga. Ini tadi ada banyak hal yang disampaikan dari Kak Hasan yang memang nah, Cak Manu kami ngomongnya sudah sangat luar biasa dan positif sekali untuk adik-adik yang ada di Gus Depan, dan juga pengalaman-pengalaman organisasi beliau tadi banyak dijabarkan. Nontonlah dari awal, itu yang paling penting. Terima kasih Kak Hasan sekali lagi, teman-teman yang bekerja di belakang, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, siap.